What's up, guys? The Spider-Man from YouTube. These weapons are crazy dangerous. The illegal weapons barrier was at 2:30. You missed it. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue, pengangguran Indonesia yang hobinya nonton film, tentunya di channel Seven Movies. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Spider-Man Homecoming, Spider-Man dari Marvel Universe atau Spider-Man Tom Holland. Film ini disutradarai oleh John Watts dan dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark, dan Marisa Tomei sebagai Bibi May. Film ini mengisahkan situasi setelah terjadinya pertempuran Avenger di New York. Saat itu Avenger merekrut Peter Parker sebagai anggotanya. Dalam film Spider-Man Homecoming, terlihat Tony Stark memilih Peter Parker agar dapat membantu melakukan misi selanjutnya. Tapi Peter Parker belum siap. Kemudian Peter Parker melanjutkan studinya ke sekolah sains dan teknologi Midtown agar dapat bergabung dengan tim Avengers. Suatu ketika Peter melakukan misi sendirian yang membuatnya berhadapan dengan penjahat bersenjata tinggi dengan memakai sayap. Nah, bagaimana alur ceritanya? Inilah Spider-Man Homecoming. Diawali film terlihat kondisi kota setelah pertarungan Avenger melawan pasukan Thanos The Century di New York. Akibat kejadian itu, banyak kerusakan dan keruntuhan gedung di sana. Beberapa pekerja sedang bertugas mengangkut sisa-sisa teknologi yang ada. Pekerja itu dipimpin oleh Adrian Tom. Tak lama datanglah petugas dari Department of Damage Control (DODC) yang dipimpin oleh Annie Mary Hawks, staf dari Tony Stark. Mereka hendaklah mengambil alih pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Tom dan anak buahnya. Tom juga diperintahkan untuk menyerahkan semua barang-barang yang dikumpulkan sebelumnya. Tentunya hal ini membuat Tom sangat kecewa. Terlihat rekan Tom diam-diam menyimpan inti daya Cianturi. Tom yang melihatnya tiba-tiba memiliki ide untuk membuat senjata-senjata canggih dari sisa-sisa teknologi Cianturi. 8 tahun kemudian, Tom bersama timnya berhasil membuat senjata-senjata canggih dari sisa teknologi Cianturi, lalu menjualnya secara ilegal. Tom juga membuat sepasang sayap robot untuk membantunya melancarkan bisnisnya itu. Scene berpindah, terlihat Peter Parker bersama Happy Hogan di tempat markas Avenger untuk bergabung dengan Stark Industries. Hal itu karena Peter telah melakukan misi sebelumnya bersama tim Iron Man saat Avenger konflik dengan Kapten Amerika pada peristiwa di Civil War. Peter sangat senang karena diberikan sebuah kostum berteknologi canggih. Kemudian Peter diantar pulang oleh Stark dan Happy ke tempat Bibi May. Di mobil, Peter menanyakan apakah ia sudah resmi menjadi anggota Avenger, tapi Tony mengatakan bahwa Peter masih harus banyak belajar. Tony Stark berpesan kepada Peter agar tidak menyusahkan Happy Hogan karena Happy akan menjadi pengawasnya. 2 bulan kemudian, Peter menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia berangkat menuju sekolahnya di Midtown School Science dan Teknologi, sambil terus memberikan kabar kepada Happy dan menanyakan misi selanjutnya. Namun Happy tidak pernah merespon pesan dari itu. Di sekolah, Peter memiliki seorang sahabat bernama Ned yang hobinya bermain Lego. Saat Ned berbicara, terlihat mata Peter beralih kepada Liz yang adalah seniornya atau kakak kelasnya. Suatu ketika, sekolahnya mengikuti kejuaraan cerdas cermat nasional di mana Peter ditunjuk untuk mengikuti bersama Ned, Liz, dan Michelle. Perlombaan itu akan dilaksanakan di Washington DC. Akan tetapi, Peter memilih untuk tidak ikut dengan alasan sedang magang di Stark Industries dan tidak boleh berada jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Hingga akhirnya Flash menggantikan Peter. Sepulang dari sekolah, kemudian tiba-tiba Peter mengganti kostum yang diberikan oleh Tony Stark. Ia melakukan aksinya sendirian, menghentikan pencurian sepeda, membantu seorang ibu yang terseret, dan menggagalkan aksi pencurian mobil. Malam harinya, saat ia sedang beristirahat, Peter melihat sebuah aksi pencurian di sebuah ATM. Para pencuri tersebut menggunakan alat canggih hingga sempat mengalahkan Spider-Man. Dan ketika Spider-Man terus berusaha menghentikan mereka, tiba-tiba senjata mereka mampu menghancurkan bangunan hingga ke seberang toko Tuan Delmar, toko langganan Peter.
What's up, guys? You got your pin up? Person. Iron Man! Hey, what are you doing robbing him? Hey! Peter berusaha menghubungi Happy Hogan, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Karena Happy sedang sibuk mengurusi barang-barang pindahan Stark Industries ke markas Avenger yang baru. Selesai dengan aksinya, Peter pulang dengan diam-diam untuk bisa masuk ke kamarnya. Tiba-tiba ia melihat Ned yang sudah menunggunya di kamar dan menjatuhkan Lego yang sudah selesai disusunnya. Akhirnya, identitas Spider-Man pun terbongkar oleh Ned. Peter berusaha agar Ned tidak memberitakan siapapun termasuk Bibi May. Ned pun menyetujui, tapi ia penasaran dengan pekerjaan Peter. Esoknya Ned masih sangat penasaran dengan pekerjaan Peter sebagai Spider-Man. Lalu ia mendengar bahwa Liz menyukai Spider-Man. Seketika itu, Ned langsung berteriak bahwa Peter dekat dengan Spider-Man. Wah, bocor nih bocah. Oke, lanjut. Flash yang mendengarnya langsung meminta Peter untuk membawanya Spider-Man pada acara Liz yang akan diadakan malam itu. Dengan terpaksa Peter menyetujuinya. Pada malam harinya saat di pesta Liz, Peter dan Ned sudah ikut menghadirinya. Peter berusaha mengganti kostumnya untuk menunjukkan Spider-Man kepada teman-temannya. Dari atas, ia melihat kelihatan cahaya biru tak jauh dari rumah Liz. Dengan cepat ia bergegas menghampirinya. Ternyata di sana sudah ada 2 orang anak buah Adrian Toms yang sedang bertransaksi untuk menjual senjata canggih buatan mereka. Peter mencurigai bahwa para pencuri ATM sebelumnya juga membeli senjata dengan komplotan itu. Tak lama Ned menghubungi Peter hingga Peter pun ketahuan ada di sana. Komplotan itu pun berusaha pergi dari sana, tapi Spider-Man berusaha mengikutinya dari belakang. Hey, come on, Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Komplotan tersebut terus menembaki Spider-Man hingga bagian dari Ciantoli terlempar keluar. Peter pun dihadang oleh Toms dengan kostum robotnya lalu terlempar ke danau. Iron Man yang mengetahui langsung datang menolong Spider-Man. Ia pun dimarahi oleh Tony Stark karena bertindak sembarangan. I put everything in your suit. Saat Peter pulang, tak sengaja ia menemukan bagian Ciantoli yang tadi sempat terjatuh. Kemudian ia membawa ke lab untuk diteliti bersama Ned. Tak lama tiba-tiba datanglah 2 anak buah Toms dengan membawa alat pelacaknya. Dengan cepat Peter memasukkan alat pelacak ke dalam pakaian penjahat tersebut guna mengetahui posisinya. Sepanjang malam Peter dan Ned memantau pergerakan komplotan itu. Hingga pelacak itu pun berhenti, menandakan keberadaan komplotan tersebut berada. Akan tetapi jarak menuju lokasi mereka sangatlah jauh, hingga ratusan kilometer tepatnya. Satu-satunya jalan untuk menyelidikinya yakni Peter harus mengikuti lomba kejuaraan di Washington DC. Di perjalanan, Happy menghubungi Peter karena mendapat alat pelacak yang menempel di kostum Peter terdeteksi meninggalkan kota. Namun Peter berusaha meyakinkan Happy dengan alasan bahwa ia memang pergi keluar kota karena ada kejuaraan tingkat nasional. Sesampainya di sana, Peter pun meminta Ned mematikan alat pelacak di kostumnya dan mengaktifkan full akses atas kostum Spider-Man-nya. Pada malam harinya, Peter bergegas pergi menyelidiki komplotan penjahat tersebut. Ia menggunakan seluruh akses pada kostumnya. Kemudian ia melihat Toms bersama anak buahnya hendak mencuri material canggih dari sebuah truk kontainer. Toms yang melihatnya justru malah menjebak Spider-Man di dalam truk tersebut lalu pergi meninggalkannya. Spider-Man yang di dalam kontainer terperangkap hingga sampai ke gudang penyimpanan di Odyssey, gudang milik Stark Industries. Ia berbicara dengan robot pada kostumnya sambil mendengarkan musik sampai terbukanya gedung itu. Singkat cerita, robot itu memberitahukannya bahwa material Ciantoli yang ia teliti bersama Ned adalah sebuah bom yang dapat meledak jika terkena radiasi. Peter yang mendengarnya berusaha mengingatkan hal tersebut pada Ned. Tapi karena ia berada di dalam gedung yang terisolasi, kemudian Peter menunggu gedung itu terbuka lalu bergegas ke tempat perlombaan berada. Di sisi lain, Ned dan teman-temannya berhasil memenangkan kompetisi kejuaraan tersebut, meski tanpa adanya Peter. Setelah itu, mereka hendak berkunjung ke Menara Washington yang tingginya mencapai 169 meter. Ketika hampir mencapai puncak Menara Washington, tiba-tiba material Ciantoli mengeluarkan laser dan merusak lift di mana Ned dan teman-temannya berada. Peter yang melihatnya dari kejauhan berusaha menuju ke tempat Ned berada. Seketika itu Peter panik karena lift yang mereka gunakan akan segera jatuh. Ia berusaha keras untuk mencapai menara yang tingginya 169 meter itu. Dengan bantuan robot kostumnya, ia pun berhasil menuju lift dan menyelamatkan teman-temannya dari sana. Beberapa waktu
Kemudian Peter mencari informasi akan sumber jual beli senjata itu. Ia menemui salah satu customer Toms yang kemudian memberitahunya akan ada transaksi jual beli lagi di sebuah kapal feri. Peter pun bergegas berangkat ke sana dan berusaha menangkap para komplotan penjahat yang akan memulai transaksi di kapal feri. Terjadilah pertempuran sengit di sana hingga membuat kapal itu terbelah menjadi dua. Toms mengalahkan Spider-Man dan berhasil melarikan diri dari sana. Saat kapal itu akan tenggelam akibat terbelah dua, Spider-Man berusaha menyelamatkan kapal tersebut. Hingga Iron Man datang membantunya. Things you don't understand. Hi, Spider-Man. Setelah kejadian itu, lagi-lagi Tony Stark memarahi Peter karena membahayakan nyawa banyak orang. Kemudian Tony meminta kembali kostum Spider-Man yang dipakai Peter saat itu. Peter berusaha menjelaskan kepada Tony, tapi ia tetap menyuruhnya melepaskan kostumnya. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa itu, Peter menjalani rutinitas dengan normal meski tidak menjadi Spider-Man. Kemudian Peter memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Liz bahwa ia menyukainya. Ternyata Liz juga menyukainya. Lalu Peter meminta Liz untuk menjadikan pasangannya pada pesta reuni sekolah. Liz pun menyetujui. Singkat cerita, pesta reuni pun tiba. Peter dengan percaya diri datang menjemput Liz di rumahnya. Saat hendak masuk ke rumah Liz, Peter sangat kaget dengan ayah Liz yang membuka pintunya, yang ternyata adalah Adrian Toms. Seketika wajah Peter berubah dan tampak pucat. Lalu Peter pun berpamitan untuk pergi bersama Liz ke pesta. Akan tetapi Toms malah mengajak Peter untuk satu mobil bersamanya. Di mobil, Toms bertanya-tanya tentang Peter. Tiba-tiba Toms merasa mengenali suara Peter, dan tak sengaja Liz bercerita tentang keanehan Peter yang sering menghilang begitu saja. Akhirnya Toms pun menyadari bahwa Peter adalah Spider-Man. Sesampainya di lokasi pesta, Tom meminta Liz untuk turun terlebih dahulu. Kemudian ia berbicara kepada Peter dengan terus terang. Kemarahan pun terlontar. Toms memberikan kesempatan kepada Peter untuk tidak mengganggunya lagi. Karena jika tidak, Toms akan membunuh Peter beserta orang-orang terdekatnya. Kemudian Peter masuk ke dalam pesta. Di sana Peter berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan Liz. Peter langsung bergegas mengambil tasnya lalu mengejar Toms untuk menghentikan aksinya. Saat di luar gedung, ternyata anak buah Toms sudah mengawasinya. Peter langsung melumpuhkannya walau hanya dengan kostum sederhana yang ia buat dan sebuah alat yang diberikan oleh Ned. Kemudian Peter meminta Ned untuk melacak ponselnya yang sengaja ia tinggalkan di mobil Toms. Dengan bantuan Ned, Peter menuju lokasi Toms berada. Peter juga meminta Ned untuk segera menghubungi Happy agar memberitahunya akan rencana Toms yang hendak merampok pesawat kargo milik Stark Industries. Sesampainya di lokasi Toms berada, Peter langsung menemuinya. Di sana Toms berbicara dengan Peter sambil mengulur waktu hingga sayap robotnya datang, lalu menghancurkan tiang-tiang gedung di sekitarnya dan menimpa Peter, lalu ia pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Toms langsung mengejar pesawat kargo dan hendak mencuri barang-barang milik Stark Industries. Peter awalnya sudah tidak sanggup tertimpa reruntuhan gedung itu, hingga ia mendapatkan kembali semangatnya saat ia mengingat kata-kata Tony Stark saat kostumnya diambil. Akhirnya Peter bertekad membuktikan kepada Tony bahwa ia mampu menjadi Spider-Man meski tanpa kostum. Saat Toms mulai masuk ke dalam pesawat, Peter datang menghancurkan sayap robot yang ditempelkan pada badan pesawat itu. Toms yang melihatnya akhirnya mengetahui kalau Peter sudah berada di pesawat. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Peter bertarung tanpa kostum canggihnya, ia hampir terkalahkan oleh Toms. Pertarungan itu menyebabkan kerusakan pada pesawat Stark Industries. Terlihat pesawat mulai jatuh menukik ke arah kota. Saat di darat, Toms masih tetap mengejar Peter dan berusaha pergi dari sana, membawa material milik Stark Industries. Seketika penglihatan Peter teralihkan oleh material biru Ciantori yang akan meledak akibat terkena radiasi. Peter berusaha mengingatkan Toms akan hal tersebut, namun Toms tidak menghiraukan hingga akhirnya ia terhempas akibat ledakan itu.
wingsuit. Your wingsuit's gonna explode! Kemudian Peter pun langsung menyelamatkannya, lalu meninggalkan Tom di lokasi tersebut. Hingga Happy dan petugasnya datang ke sana. Kekacauan itu pun berakhir. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, Peter mendapat pesan dari Happy, lalu mengajaknya untuk bertemu Tony Stark di markas baru Avengers. Di sana ia diperlihatkan kostum baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Kemudian Tony mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim Avenger. Tony juga sudah menyiapkan jumpa pers untuk mengumumkan anggota baru Avengers itu. Akan tetapi Peter malah menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi Spider-Man yang tidak diketahui identitas aslinya. Sesampainya di rumah, Peter melihat sebuah bungkusan dari Tony Stark yang ternyata isinya adalah kostum Spider-Man. Ia pun terlihat senang dan langsung memakainya. Bibi May datang dan kaget melihat Peter adalah Spider-Man. Dan film pun selesai. Oke guys, gimana cerita Homecoming? Sudah jelas kan? Jadi alur ceritanya ini kan di-reboot oleh Marvel. Jadi di sini adalah awal baru Spider-Man di Marvel Universe. Jika kalian suka dengan channel gue, dukung ya dengan subscribe, nyalakan tombol lonceng, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan alur cerita dari gue ya, dari Seven Movies maksudnya. Dan semoga yang menonton di channel ini dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Jangan lupa nonton ya supaya gue dapat duit AdSense. Sekian dan tunggu Spider-Man Far From Home.